Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Dikatakan Perang Khandaq karena di mana para sahabat bersama Rasulullah SAW membuat benteng berupa parit. Adapun dikatakan Ghazwatul Ahzab, yaitu perang Ahzab, itu di mana orang-orang musyrikin mereka bersekutu dari berbagai kabilah, terutama dari kabilah suku Quraisy dan Ghatafan. Perang Khandaq atau Ahzab terjadi yaitu berawal dari 20 orang Yahudi Bani Nadir melakukan provokator dan mengajak orang-orang Quraisy untuk menyerang Madinah melawan yaitu kaum muslimin, yang mana mereka mengatakan, jika kalian menyerang kaum muslimin, kami akan berperang bersama kalian. Maka saat itu orang-orang Quraisy menghimpun dan bersemangat untuk melakukan penyerangan. Begitu juga orang-orang Yahudi Bani Nadir mengajak juga orang-orang Ghatafan untuk melakukan hal yang sama, dan juga kabilah-kabilah orang-orang musyrik yang ada di sekitar yaitu Ghatafan dan juga Quraisy. Maka saat itu terkumpullah sekitar 10.000 personil, 10.000 orang dari berbagai suku yang bersekutu dengan yaitu orang-orang kafir musyrik Quraisy. Maka saat itu berita tersebut tersampai kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan beliau seperti biasa melakukan istisyar, yaitu bermusyawarah dengan para sahabat, strategi apa yang harus kita canangkan dan kita lakukan untuk bertahan dari serangan besar yang bertubi-tubi dengan pasukan yang besar sekitar 10.000 personil dari kaum musyrikin. Maka saat itu dalam riwayat, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberikan ide, yaitu bahwasannya, wahai Rasulullah, dahulu kami di Persia membuat parit besar ketika kami melakukan yaitu pertahanan. Dan saat itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya sangat setuju dengan ide dari Salman Al-Farisi. Maka saat itu kaum muslimin segera untuk yaitu menggali sedalam sekitar 70 hasta, 70 hasta, dan juga yaitu panjang yang lebih dari 3 sampai hampir 10 kilo, dan juga lebar yang sekitar yaitu sampai 5 meter. Dan ini cukup dalam, ini cukup luas sehingga sulit untuk dilewati dan diseberangi. Para thalabah sekalian, letak parit ini ada di sekitar atau di arah utara kota Madinah, yang mana kota Madinah itu dikelilingi oleh berbagai lembah, gunung, dan juga harrat. Harrat itu tanah atau daerah yang dimana di situ terdapat bebatuan-bebatuan hitam yang sulit untuk dilewati. Di sebelah timur ada harrat, di sebelah barat juga ada harrat, di belakang kota Madinah itu ada yaitu lembah dan juga ada perkebunan, dan juga di belakangnya lagi ada perkebunan dan benteng Bani Quraidah, itu benteng dari yaitu orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Makanya para sahabat dan juga Rasulullah SAW membuat parit sepanjang di daerah utara yang membentang dari Harrat ke Harrat yang lainnya, dari timur dan dari ke
barat, sehingga tidak ada celah untuk masuk ke kota Madinah. Sedangkan di parit tersebut, di belakang parit tersebut ada gunung Salak. Ya, ada gunung Salak. Itu gunung yang menutupi sebagian kota Madinah, ya, depan kota Madinah, sehingga mereka bersandar kaum muslimin di depan gunung. Maka dalam penggalian parit ini ada beberapa kisah yang sangat menakjubkan. Yang pertama, para sahabat melakukannya dari pagi sampai sore hari. Dan saat itu kebutuhan logistik makanan itu sangat terbatas, sehingga sampai 3 hari para sahabat tidak makan. Sehingga apa? Mereka mengganjil perut mereka dengan satu batu. Maka saat itu juga Rasulullah mengganjil perut beliau dengan 2 batu, menunjukkan beliau juga lebih lapar. Dan ini menunjukkan ketawaduan beliau dan kasih sayang beliau terhadap umatnya, sehingga beliau juga ikut terjun di dalam bekerja. Dan juga ada kisah menarik. Ketika itu para sahabat ingin menghancurkan beberapa bongkahan batu yang sangat keras. Dengan palu, ya, dengan kapak, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Maka Rasulullah SAW saat itu turun, beliau mengatakan ana nazil, saya turun, dan beliau menghentakkan palu beliau kepada batu tersebut. Dihentakan pertama, keluar cahaya. Beliau mengatakan, telah diperlihatkan kepadaku, yaitu apa? Kerajaan Kaisar. Kemudian hentakan yang berikutnya, yang kedua, keluar cahaya lagi. Maka kata Rasulullah, telah diperlihatkan kepadaku, yaitu istananya Kisra. Kemudian yang ketiga kalinya, sekaligus batu itu hancur, maka kata Rasulullah juga mengatakan, telah diperlihatkan kepadaku kerajaan orang-orang Yaman. Ini mujizat, ya, kabar yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah bahwasannya kekuasaan Islam akan membentang sampai ke kerajaan Romawi di Syam dan sampai di kekaisaran yaitu Persia di daerah Irak dan Iran, dan juga sampai ke arah selatan yaitu daerah Yaman dan sekitarnya. Di antara kisah yang menarik dari perang Khandaq, yaitu Jabir bin Abdullah berkata kepada istrinya untuk menyiapkan 1 ekor kambing dan dimasak untuk Rasulullah SAW dan sebagian sahabatnya. Maka saat itu Jabir bin Abdullah datang ke parit, berbisik-bisik sama Rasulullah agar Rasulullah makan bersama Jabir di rumah beliau dan mengundang beberapa sahabat saja. Ya, namun Masya Allah yang saat itu yang ikut ya dalam partisipasi peperangan dan menggali parit ada 3.000 orang. Maka yang harusnya yang datang hanya 10-20, tapi yang datang malah sekitar 3.000 orang. Ya, yang mana Rasulullah SAW tetap mengundang seluruh para sahabat untuk makan dari sajiannya Jabir bin Abdullah dan juga istrinya. Namun Masya Allah, Allahu Akbar, ya, makanan yang hanya 1 kambing itu saja tidak habis sama sekali dan semuanya kenyang dengan 3.000 orang ini. Ini menunjukkan mukjizat dan keberkahan Nabi SAW dan kuatnya tawakal Rasulullah SAW. Para thalabah sekalian, ketahuilah sebelum Rasulullah SAW ingin melakukan perang secara defensif, yaitu secara bertahan, beliau melakukan perjanjian damai atau melakukan perjanjian kepada Bani Quraidah. Karena orang-orang Yahudi Bani Quraidah memang paling dekat dengan Madinah. Tujuannya apa? Agar saat diserang oleh kaum musyrikin, Bani Quraidah juga tidak ikut menyerang. Sehingga terjadi perjanjian, ya, perjanjian antara Rasulullah dan kesepakatan juga dengan Bani Quraidah agar Bani Quraidah tidak melakukan pelanggaran dan tidak melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin lewat belakang. Maka perjanjian sudah tamam, sempurna, saling komitmen, dan
di Madinah yang mewakili Rasulullah SAW, karena memang ini perang Khandaq ini di luar Madinah, ya, melewati satu gunung. Di Madinah yang menjadi wakil Rasulullah SAW adalah yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, seorang sahabat yang buta, dan juga para wanita dan anak-anak mereka bersembunyi di benteng khusus di Madinah yang menjaganya hanya satu seorang sahabat, yaitu Hasan bin Thabit. Ya, Hasan bin Thabit. Dan bersama Hasan bin Thabit dari kalangan perempuan yaitu Sofiyah binti Abdul Muttalib. Sofiyah binti Abdul Muttalib yaitu bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kaum Quraisy hadir dengan jumlah 10.000. Mereka ingin menyerang Madinah dari arah utara, karena dari arah barat ada Harat, timur juga ada Harat, di belakang ada lembah yang terjal dan perkebunan dan juga benteng Bani Quraidah. Jalan satu-satunya hanya di daerah utara, arah utara Madinah. Ketika mereka ingin menyerang, tiba-tiba mereka terhalangi oleh parit yang begitu besar. Akhirnya apa? Mereka mencoba dari kanan, dari kiri, dari timur, dari barat, tidak mendapatkan celah sama sekali karena terlalu panjang. Dan juga kaum muslimin dalam rangka membentengi Madinah agar orang-orang kafir Quraisy tidak melewati parit tersebut, mereka memenahi kaum Quraisy. Jadi singkat cerita, mereka tidak bisa menyeberangi sama sekali. Walaupun sebenarnya ada korban jiwa dari kaum muslimin dan kaum Quraisy, tapi itu pun tidak sampai 10 orang, hanya sedikit sekali. Maka saat itu mereka terus berhari-hari bertahan, sibuk dengan menghalangi kaum Quraisy dan Bani Ghatafan dan kaum musyrikin seluruhnya saat itu. Sampai ada kejadian Rasulullah SAW tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, bahkan kelewatan maghribnya sampai tiba waktu isya. Akhirnya Rasulullah berdoa, ma'allahu kuburahum binnar, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan-kuburan mereka dengan api neraka, ya, karena mereka telah menyibukkan kita dari sholat. Akhirnya saat itu apa? Rasulullah dan para sahabatnya yang telah diingatkan oleh Umar bin Khattab sebelumnya, wahai Rasulullah, saya belum sempat sholat zuhur, asar, maghrib. Maka Rasulullah dan para sahabatnya menjamak, ya, sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian sholat asar terlebih dahulu, kemudian setelah itu maghrib dan isya. Makanya jadi pelajaran juga bahwasannya bolehnya melakukan sholat di jamak ketika ada keadaan mendesak atau keadaan darurat. Kemudian orang-orang Bani Nadir, ya, sebelumnya kalau kita teliti cerita sebelum adanya perang Ahzab, Rasulullah juga pernah membuka atau mengalahkan benteng dari Bani Nadir. Dan orang-orang Bani Nadir dari kalangan Yahudi memprovokator orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah agar Bani Quraidah mengkhianati dan membatalkan perjanjian antara mereka dengan Rasulullah SAW sehingga bisa menyerang Rasulullah SAW dari yaitu belakang Madinah. Awalnya Bani Quraidah tidak mau menuruti Bani Nadir, tapi orang-orang Bani Nadir terus mendesak sampai mereka akhirnya membatalkan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Maka singkat ceritanya, ada salah satu orang Yahudi Bani Quraidah mendekati Madinah. Padahal isi perjanjian nggak boleh ada yang mendekati Madinah sama sekali. Akhirnya orang ini mendekati Madinah, mencari-cari celah dan ketemu benteng. Dia mengira di dalam benteng tersebut hanya kaum wanita dan anak-anak saja. Maka ketika Sofiyah binti Abdul Muttalib melihat ini, dia berkata kepada Hasan bin Thabit, wahai Hasan, sesungguhnya saya tidak akan tenang sampai orang Yahudi ini benar-benar hilang. Maka saat itu apa? Sofiyah turun dari benteng tersebut, menutupi dirinya dan membunuh orang Yahudi ini sehingga orang Yahudi ini mati. Maka ketika Bani Quraidah melihat
di dalam benteng itu ada seorang Yahudi Bani Quraidah mati, maka mereka ketakutan dan menganggap bahwasanya di situ ada kaum laki-lakinya. Maka mereka mundur ke Bani Quraidah kembali, dan berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tidak langsung membenarkan berita tersebut, tapi beliau menyuruh sebagian sahabat untuk mengecek apakah benar atau tidak. Sehingga mereka datang ke Bani Quraidah, ternyata di sana ada pergerakan menuju pergerakan dan sesuatu yang mencurigakan, sehingga disampaikanlah kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW mengatakan mereka sebagai pengkhianat dan akan ditumpas. Maka nanti akan ada namanya perang Bani Quraidah setelah perang Ahzab ini. Namun kita fokus kepada Bani Ahzab. Artinya apa? Saat itu sangat sempit, pasokan makanan kurang, kengerian di mana-mana. Dari depan ada orang-orang musyrikin takut menyeberang ke parit, di belakang ada Bani Quraidah yang siap-siap untuk melakukan pengkhianatan. Maka singkat ceritanya, Allah Subhanahu wa taala mengirim tentaranya kepada orang-orang musyrikin berupa angin besar, sehingga perkemahan-perkemahan dan barang-barang orang-orang musyrikin dari Quraisy dan Bani Ghatafan dan sekutu mereka hancur lebur, sehingga di saat itu mereka mengalami kerugian besar, dan mau tidak mau dengan kekuasaan Allah mereka akhirnya pulang kembali, dan tidak terjadi peperangan sebagaimana yang terjadi di perang Badar ataupun Uhud. Maka di situ kemenangan gemilang yang Allah berikan kepada kaum muslimin tanpa peperangan langsung. Walaupun sebenarnya ada korban jiwa, namun tidak sampai 10 orang. Maka setelah itu legalah hati kaum muslimin dengan damai. Mereka bisa kembali ke Madinah, namun urusannya masih belum selesai. Akhirnya mereka pergi ke Bani Quraidah untuk menaklukkan benteng Bani Quraidah dan melakukan penghakiman atas pengkhianatan mereka. Maka para thalabah sekalian, ini kisah yang singkat berkaitan dengan perang Khandaq. Intinya bahwasannya sebesar apapun kaum musyrikin, selama kaum muslimin benar-benar bertakwa kepada Allah dan kuat tawakal dan keimanan mereka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka dan menolong mereka dan membantu mereka dengan berbagai cara. Maka yang bisa kita ambil dari kisah ini juga adalah kesabaran para sahabat dan Rasulullah SAW, di mana mereka terus menggali parit dalam keadaan lapar dan pasokan makanan yang sangat sedikit. Dan juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasannya mukjizat Nabi benar-benar terlaksana, benar-benar tercapai dengan izin Allah. Buktinya apa yang ditampakkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW itu benar-benar terjadi. Sebagaimana kita lihat, yaitu penyebaran Islam sudah tersebar bukan hanya di daerah Syam, Irak dan Yaman saja, tapi hampir di seluruh dunia. Maka ini semuanya atas kehendak Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.